Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana ya. Kali ini mau bikin konten tentang bincang-bincang pendidikan. Jadi aku mau ngundang sobat-sobat aku yang ada di dunia pendidikan ya. Tujuannya pengen nge-encourage teman-teman supaya bisa sekolah setinggi-tingginya, nggak berhenti buat belajar dan lain-lain. Nah, bersama aku kali ini aku punya bestie baru nih, seru banget ya, sahabat beberapa bulan ini, luar biasa. Pokoknya Kang Abdul santai banyak, bahasa Sundaan ya, bae. Nanti kita akan ini, soalnya belum banyak yang nonton. Nonton paling 20. Ulah ayo nonton. Nah, aku lagi bersama dengan Kang Abdul Latif ya. Mudah-mudahan suatu saat kita sama-sama manggil beliau Profesor Doktor Amin, Abdul ya Allah. Latif ya. Alhamdulillah nih. Nah, beliau ini luar biasa. Aku kaget banget pas tahu ternyata beliau itu mahasiswa terbaik. S3-nya lulus IPK 4, guys. Coba bayangin. Bohong. Itu langsung TikTok. Langsung. Oh, langsung. Saya hai dulu Kang Abdul. Hai, assalamualaikum Pak Ustad. Nah, Kang Abdul mau nggak ceritakan tentang ini? Ceritakan tentang masa kecil. Masa kecil? Lahir dan tumbuh di lingkungan yang kayak gimana? Alah. SD, SMP, kumaha? Mau nggak sih Kang? Atau tong jauh ting. Dulu lahir di? Lahir mah di Garut, Pak. Tuh, Ustad. orang Garut. Orang Garut. Jadi saya mah orang daerah, Bapak Ibu semuanya, Akang Teteh. Jadi saya tidak mempunyai cita-cita untuk berkuliah sampai setinggi ini. Anak keberapa Kang Abdul? Anak kedua. Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Wah, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu memang sekolah? Oh, Bapak Ibu sangat Bapak Ibu petani, Pak Ustadz. Masya Allah. Petani di daerah lah, tahu gitu. Dan paling Bapak lulusan SD, Ibu lulusan SMA paling. Bapak lulusan SD, Ibu lulusan SMA. Nah, terus apa yang diajarkan sama Bapak Ibu sih? Nah, Kang Abdul bisa sekolah luhur bisa nih ke dokter sampai dokter itu ya, beres. Yang unik dari orang tua saya di daerah, dia memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang tua pada umumnya di sana. Jadi terutama dari keluarga ibu ya, yang memang sangat aware terhadap pendidikan. Jadi ingin anak-anaknya melebihi daripada orang tuanya. Jadi disekolahkanlah saya dari daerah ke kota Garut pas SMK-nya. Oh, tapi pas SD SMP mah di dekat SD SMP rumah. mah masih di daerah, tapi pas SMK supaya rada bagus lah sekolahnya sedikit gitu, meskipun di swasta, jadi rada ke kota sedikit. Tapi teman-teman sekitar mah pada sekolah nggak? Teman main di dekat rumah gitu pas kecil? Pas untuk angkatan saya masih sekolah, tapi pas lulus SMA langsung pada nikah gitu kan. Jadi kebanyakan setelah lulus SMP, SMA itu nikah, udah gitu. Oh. Mau laki-laki, mau perempuan gitu ya. Jadi udah. Kak Abdul gimana? Ada maksudnya pas ada orang tua terutama ibu, apakah tipe yang manggilnya ibu apa mama? Mama. Ai mama atau mama itu tipe orang tua yang kayak gimana, otoriter gitu, pokoknya mah harus sekolah tinggi gitu, atau justru yang seperti itu adalah bapak dulu. Bapak mempunyai cita-cita, yaudah sampai kuliah dulu aja si anaknya, meskipun ya kan alhamdulillah bapak mah rada memiliki harta berlebih mungkin. Alhamdulillah ya, meskipun di daerah gitu ya, jadi memiliki, mungkin karena dia ingin menyekolahkan, jadi banyak tabungannya gitulah untuk meskipun ya tidak berharap pada beasiswa ya, tapi tekad dia itu untuk menyekolahkan anaknya. Kakak sama adik juga sama sekolah tinggi? Kakak di UPI juga. Masya Allah. Satu UPI. Dan itulah membuka jalan, mungkin kakak dulu baru saya. Oh iya bener. Nah teman-teman, kemarin aku ngobrol sama Adit ya, dan sharing sama beberapa orang. Aku tuh bilang kayak gini, anak sulung itu biasanya jadi pembuka jalan buat adik-adik. Jadi walaupun nggak dekat sama adik-adiknya, tapi anak sulung tuh biasanya jadi pembuka jalan. Pokoknya mau lancet ke mana, aku adi tenuturkeun ya. Wah gitu. Nah, gitu. Tapi karena UPI ikut UPI juga gitu. Karena saya tahu kan di daerah mah hanya UPI aja taunya. Nggak tahu UGM, nggak tahu yang lainnya. Jadi tahunya UPI aja, sampai kalendernya di bawah, stikernya, sampai mimpi-mimpi ke UPI aja mimpi itu. Oke. Nah, dulu pas kecil cita-cita emang pengen jadi dosen gitu nggak, Bro? Dari kecil mah seneng
ngajarin orang, ngajarin ngaji, ngajarin, nah pokoknya jadi guru aja gitulah. Kayaknya enak deh jadi guru gitu kan. Kalau siswa libur ya libur gitu. Belum kepikiran jadi dosen. Berarti teman SMP atau SD yang sekolah lanjutnya nggak banyak berarti? Nggak banyak. Pas angkatan saya mah, pas angkatan kakak, angkatan saya baru ada. Itu pun dari daerah cuma 1-2 yang ke UPI itu. Jadi nggak pada tahu kuliah dan sebagainya. Berarti teman-teman seangkatan Kak Abdul yang SD SMP mas sekarang udah punya anak banyak dan udah pada gede semua. Udah gede-gede anak. Saya aja yang paling mungkin terlambat terlambat punya anak dan sebagainya. Terlambatnya nikah umur? Saya nikah umur 28. Oh, Masya Allah, lumayan ya. Tapi gini Kak Abdul, berarti pas masuk SMA, Kak Abdul tuh SMK berarti kan ya? SMK. Jurusan? Mekatronika. Oh, jadi ngoprek nukaran itu. Iya. Tapi itu udah kebayang memang bakal jadi dosen atau jadi guru enggak? Enggak. Karena pas lagi kecil emang cita-cita naon teh SMK pas SMA SMP teh? Oh, masih belum sih cita-cita mah belum ada cita-cita kan di dalam ya udah we. Oh, asal sekolah lingkungan sekitar berarti biasanya jadi apa profesi? Profesi di sana mah ya petani, buruh tani, paling jadi apa tukang bangunan kayak gitulah. Paling ke kota jadi dagang gitu, bisnis ya jualan bisnis gitu. Dan sebagainya. Di lingkungan guru, di keluarga yang guru teh cuman 1 orang ya. Di keluarga besar tuh. Keluarga besar. Jadi Kang Abdul ngebuka jalan juga atau ini teh atau? Kakak dulu kakak guru. Jadi we ngikut dulu juga aku juga mau jadi guru gitu. Tapi dulu tuh kan mau ke SMA tapi keluarga ngedukungnya SMK aja weh. Nah, kenapa tuh? Yusuf juga dari SMK bisa ke perguruan tinggi. Dan kalaupun nggak masuk perguruan tinggi kan bisa ke industri kerja dan sebagainya gitu. Jadi pilihannya itu kalau SMA mah ya udah di daerah aja kalau SMA, kalau mau SMK boleh ke kota gitu. Jadi ya udahlah, ingin ke kota juga kan. Jadi udahlah ambil SMK. Nah, pas milih lulus SMK nih. SMK itu 3 tahun apa 4 tahun? SMK 3 tahun. 3 tahun. Nah, lulus bayangan udah di UPI aja lah ya, karena kakak di UPI kan. Nah, kenapa milihnya? Jurusannya milih jurusan apa? Pas di UPI? Pas S1. S1 itu elektro langsung, pendidikan teknik elektro. Karena sejalan sama SMK-nya. Karena SMK dan kakak kan di EPTK juga, di otomotif. Jadi, taunya EPTK aja. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu di UPI itu ada EPTK dulu mah. EPTK sekarang EPTI. Kan orang mah kan nggak tahu ya bahwa UPI itu kan pendidikan. Iya. Orang tuh nggak ngerti ada teknik. Nah, bisa cerita nggak Kak Abdul itu tuh jadi kumaha teh EPTK teh atau EPTI teh? Ya gara-gara kakak itu jadi ternyata ada jurusan buat guru-guru teknik begitulah. Untuk jadi guru-guru yang ngajarin teknik dan kebanyakan memang di SMK. Di SMK. Ngajarnya yang lulusan S1 itu teh. S1 itu teh. Kang Abdul ngambil elektro. Iya. Nah, pas di situ kan cita-cita Bapak sama Mama mah cuma sampai nguliahin S1 kan? S1. Dan udah lah, insya Allah bismillah jadi guru kan setelah S1 itu kan gitu ya? Iya, betul. Nah, apa yang terjadi? Nah, bisa lu sampai ke dokter, dogi ke dokter teh kumaha ieu? Ini ceritanya luar biasa. Pas S1 juga pas mau lulusnya bapaknya bilang juga, lanjut aja tuh S2 cenanya hari dan kelihatan rada semangat belajar saya teh kata semangat dan saya teh pasti itu teh ikutan part time juga Pak Ustad di Batu Nunggal kalau salah ada untuk mencari jajan lahnya ada kan beasiswa dari orang tua. Jadi selama jadi mahasiswa teh nyari sampingan. Soalnya saya 6 tahun Pak Ustad di S1. Sambil cari duit dulu. Saking betah. Jadi sambil kerja, nah pas lulus kan dibimbing sama Prof Ade nih. Lulus S1 6 tahun dipanggil lah sama Prof Ade. Berarti ketemu Prof Ade-nya belum pas awal-awal kuliah ya? Pas berarti semester berapa ya? Pokoknya pas bimbing skripsi aja. Kebetulan jadi Prof Ade kenal Prof Ade itu berarti di tahun ke-5 ke-6? Enggak, dari awal perkuliahan udah tahu, tapi beliau ngajarnya itu di semester berapa? Semester 4 kalau salah. Semester 4 lah. Dan belum dekat itu teh? Belum dekat sama Prof Ade teh. Justru saya takut Ustaz sama Prof Ade. Soalnya kan beliau mah berbasis jurnal ya, jadi harus jurnalnya harus artikel dan sebagainya. Kan kita mah masih awamnya zaman dulu artikel teh apa, jurnal teh apa. Jadi
Kalau yang diarahin sama Prof Ade, dapat pembimbingnya Prof Ade teh, wah ada gimana gitu kan langsung luas gitu. ya. Nah kebetulan saya itu dipilih oleh Prof Ade jadi kan dulu mah KBK-nya Prof Ade ya. Jadi skripsinya sama saya aja di bawah penelitian saya. Jadi langsung lah dipilih. Aduh deg-degan kan. Aduh mahanya bimbingan. Oh langsung. Gitulah. Balik lagi ke masa kecil ini. Ayah dulu waktu kecil kan kebanyakan petani, buruh tani itu ya, atau jualan, dagang. Belajar kumaha tah? Kan meureun main main juga kan sama teman-teman yang barangkali nggak literasi kurang lah, bukan ya maksudnya suka baca dari mana? Baca mas ada-adanya dari perpus, di perpus sekolah aja berarti kan dulu mah internet belum ada, listrik pun udah adanya kapan ya? Pokoknya listrik juga itu kamu serius? Allahu Akbar. Kapan ya listrik? SD listrik di rumah jadi belum ada. Allahu Akbar. Dulu masih sangat jauh lah. Ada teknologi. Sekarang enak, ada internet, ada. Enggak, berarti mulai ada beneran teknologi itu Kang Abdul SMA. SMP, pas ke kota SMP kelas 3 lah, SMP masuk ada HP lah gitu. Jadi sebelumnya nggak ada. Belajar kumaha eta? Ya belajar textbook aja, dari buku, dari baca-baca di perpus lah paling gitu. Tapi teman-teman punya semangat belajar yang sama nggak? Atau? Sama. Oh ya, alhamdulillah, berarti lingkungannya bagus juga tuh. Iya. Alhamdulillah. Tapi didikan mama yang bapak kumaha waktu kecil? Pak didikan kumaha? Jadi misalkan memang nyontohin atau harus ada kebiasaan baca? Oh enggak juga. Namanya petani ya. Jadi dibebaskan pagi ke sawah, siang ini paling ada itu maghrib gitu kan. Itu pun kitanya ngaji paling ke masjid. Ya, jadi selama pagi sampai maghrib diabur ya gitu? Diabur. Sekolah main. Masya Allah. Boro-boro ada les, boro-boro ada les bahasa Inggris, les apa gitu ya, nggak ada. Ekskul gitu? Ekskul mah ada di sekolah. Apa tuh kira-kira ekskul? Ya paling ekskulnya itu silat kayak gitu, terus kesenian, futsal, kan itulah, main bola dan sebagainya. Nah, sekarang balik lagi ke yang kuliah. Kenapa milih sampingan dan kerja tak kunaon? Ya latar belakangnya banyak. Ya faktor ekonomi apa Ustaz, jadi faktor kebutuhan, ya pengen jajan lah, pengen apa, jadi dan juga ada kesempatan lah dari kakak tingkat, di situ ada lowongan untuk part time, jadi alhamdulillah di situ. Berarti gabung ke RPI teh? Gabung RPI mas setelah lulus. Baru setelah lulus, setelah lulus dari Prof Ade. Dari Prof Ade itu. Oke, nah teman-teman, jadi kenapa aku nyebut Prof Ade, karena Kang Abdul ini, jadi di UPI itu ada sosok luar biasa namanya Prof Ade ya, Prof Ade Ghaffar Abdullah ya, Prof Aga. Nah beliau ini keren banget lah, luar biasa. Ini jadi bapak angkatnya Kang Abdul lah. Pas saya. Pembimbing S1, S2, S3 ya. Pembimbing S1, S2, S3. Jadi karena Kang Abdul ini nggak lepas dari Prof Ade gitu. Bukan cuma nggak lepas, tapi memang tangan kanan dan mungkin mengganti beliau. Ini kecerdasannya mirip nih, nggak jauh beda. Semoga diturunkan. Nah ketemu Prof Ade itu baru semester 4-an. Semester iya. Pas skripsi dipilih sama beliau. Pas skripsi. Skripsi itu berarti semester 7-8 ke tingkat 3-4 ya, tahun ketiga tahun keempat. Atau bimbingan lama atau berarti? Lama. Sampai soalnya dari tugas akhir yang Prof Ade, tugas akhir sampai ke alat saya meleduk, Prof Ade mah tahu. Sampai saya nangis, pas mau sidang alatnya meleduk Pak Ustad. Wah, saya nangis, Prof Ade tahu. Terus skripsi saya penelitiannya ke Garut, keliling-keliling Garut. Kan Prof Ade mah alhamdulillah penelitiannya sangat ini ya. Jadi nggak mau si mahasiswanya dengan sedikit sampel dan sebagainya. Jadi harus berkualitas lagi itu. Berkualitas penelitian tuh. Sebelum ke penelitian, Kang Abdul teh berarti jurusan elektro. Nah, mungkin kan audiens aku mah orang psikologi atau orang sosial. Kalau elektro teh belajar apa nih waktu S1 tuh? Elektro mah karena saya belajar elektro industri, jadi tentang robotika, tentang otomasi industri, tentang PLC, tentang otomatisan di industri lah gitu. Elektronya. Jadi elektro itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah sistem mekanis yang otomatis lah gitulah. Kalau bidang saya kan ada power, kalau power kan ke pembangkit, listrik, ke tenaga, ke instalasi dan sebagainya. Itu elektro. Kemudian ada telekomunikasi. Kalau telekomunikasi mah ke jaringan, ke antena dan sebagainya. Kalau yang satu elektronik ke industri.
Wih, mantap. Elektronik itu berarti yang dipakai di industri sekarang. Ke otomasi industri, iya. Ke mesin interface antara mesin dan manusia melalui layar monitor dan Nah, sebagainya. pas tugas akhir tuh Kang Abdul bikin alat. Bikin alat Alatnya ngebeledug. ngebeledug. Pas mau ujian. Bikin alat apa tuh? Alat apa? Alat pengering gabah otomatis. Oh, alat pengering gabah. Terinspirasi dari di Saya kampung halaman. di daerah Oh, supaya bisa pulang perginya. supaya bisa Supaya ngambil data ke kampung halaman. iya. Teh itu ngebeledug teh kunaon? Si motornya teh karena kekuatan motornya dengan kekuatan bebannya teh tidak seimbang. Oh, ya. Jadi kan awas si motornya dua. Astagfirullah. Pas mau ujian. Pas mau ujian. Tapi pas ujian kumaha? Pas ujian sudah diganti lagi motornya. Langsung. Alhamdulillah, masya Allah. Pokoknya- Itu teh biaya-biaya itu teh dari mana? Teh bikin alat itu? Itulah sendiri Pak Ustadz. Oh, makanya kenapa butuh Makanya harus sampingan? butuh sampingan juga. Sebenarnya sudah ngajuin proposal ke penelitian kan ada banyak hibah juga. Jadi tapi Tapi beasiswa dari pas S1 dapat beasiswa nggak Kang Abdul? dapat yang PPA itu. PPA. Yang dulu mah masih ini Iya, PPA. aku juga dulu waktu kuliah dapat PPA ya. Ini kan Alhamdulillah. lumayan ya tak. Lumayan buat nutup banyak hal aja. Betul. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Itu TA, skripsi. Skripsi mah tentang ICT literasi guru SD. Oh, karena ada hubungannya sama Karena pendidikan. pendidikan. Oh, literasi guru SD makanya ke Ke daerah-daerah. daerah-daerah di Garut, Nah, itu sekabupaten nemu Garut. apa tah? Kan nggak semua kota banget tuh, masih banyak kampung apa. Sok cerita Kang, eta kumaha tah? Tantangannya naon tah? Seperti apa literasi orang Garut teh, Kabupaten Garut? Justru ya seperti yang dibayangkan gitu Kak, apalagi di daerah karena keterbatasan internet, keterbatasan mungkin perangkat juga masih sedikit. Jadi literasi guru di sana tuh masih Pas menengah Kang ke Abdul bawah lah skripsi gitu. teh berarti tahun 2018 2018 skripsi teh. skripsi. Di tahun itu aja di 2018 teh orang-orang Masih menengah ke bawah lah kalau di hasil penelitian saya. dan literasi masih nggak ICT, bagus. tapi guru SD ya, guru SD. Oh, oke. Literasi guru SD-nya. Iya. Berarti literasi gurunya. Literasi Terkait gurunya. ICT. ICT-nya. ICT itu apa itu? Information. ICT. Information Communication Technology. Oh, teknologi informasi dan komunikasi lah. Ustaz. Jarang pakai itu untuk pembelajaran. Iya, Berarti mereka bisa pakai apa? Manual nih. manual. Nah, kecuali daerah-daerah yang agak kota gitu ya. Kan internet sudah ada Berarti gitu ya. Infocus belum ada. Infocus ada tapi jarang digunakan. Oh, Saya iya, ngedata iya, iya, Infocus iya. ada lah ya, Ada. tapi jarang digunakan. Checklistnya ada, tapi checklistnya nggak ada. dipakai, nggak Tapi dioptimalkan. jarang dioptimalkan. Oh, gitu. Keren. Nah, kata Bapak teh, sok atuh lanjut. Kata Bapak, kan saya baru gabung di RPI nih. Oh, pas lulus S1 teh. S1. gabung RPI. Padahal saya teh di Batu Nunggal di kerjaan sebelumnya itu sudah jadi fixed teacher kan awalnya jadi part time. Sekarang udah jadi Udah tetap. guru tetap. Oke. Gaji pertama tuh sudah keluar lah ya. Tapi Prof Ade ini manggil, kan bimbang tuh. Aduh, ini sama guru. Sama dosen lagi nih, gitu kan. Bahaya bisa kualat kalau nolak. Iya. Jadi akhirnya alhamdulillah dengan istihoroh pilihlah Prof Ade. Pindah ke RPI ya. RPI lah. Wah, alhamdulillah tuh di situ Pak Ustadz di RPI mah rada iya gitu nih. Terus serunya. Udah seru. Dan cuya. Dan lingkungannya juga positif gitu ya, maksudnya mendukung pendidikan, kita harus berkembang dan sebagainya. Itulah di situ kita disekolahkan. Nah, untuk gara-gara masuk RPI lah, Kang Rul disekolahin. Iya. Sama RPI 2019 ya. saya masuk 2019 S2 tuh. S2. Kang Abdul tuh yang S2 S3 langsung nggak? Iya. Apa apa namanya? Bukan. Bukan program itu ya? Bukan. Program Apa reguler ya. namanya? Itu PMDSU. bukan PMDSU. Bukan. Tapi- itu kan program pemerintah, ini Program program pemerintah. RPI. PMDSU tapi program RPI. S2 S3 langsung. Langsung Nah, S2 sama Prof Ade juga langsung. sama Prof Ade. Nah, apa jurusannya S2-nya? S2-nya di pendidikan vokasi. Jadi Pendidikan supaya linear dengan S1, jadi S2-nya pendidikan Nah, apa tuh vokasi. pendidikan vokasi itu? Belajar apa, Kang Abdul? Kalau secara umumnya ya tentang bagaimana lingkup pendidikan kejuruan dan keteknikan. Ya intinya ladinya ke SMK, ke Politeknik gitu. Bagaimana membahas tentang ketenaga kerjaan, bagaimana tentang okupasi pekerjaan. Kan berbagai bidang ya, ada elektro, ada telekomunikasi, ada informasi dan sebagainya. Ada 10 bidang kalau nggak salah kan, 10 spektrum lah gitu.
Oke, ada 10 spektrum tentang vokasi. Kevokasian. Dan Kang Abdul mempelajari itu Iya. secara umum. Iya. Tapi spesifiknya Kang Abdul mempelajari apa tuh? Tema atau bidang apa di si 10 spektrum itu? Ada spesifiknya nggak atau yang penting pendidikannya aja gitu? Yang penting pendidikan semua di situ Pak, pendidikan vokasinya. Tentang partnership kan, bagaimana kerjasama antara sekolah dengan industri dan pendidikan gitu, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau banyak orang protes tentang kan kemana ada menteri itu ya gini. Iya. Ada menteri yang bilang sebenarnya lapangan kerja banyak, tapi SDM kita rendah gitu. Nah, Kang Abdul mencoba menjembatani antara industri dengan pendidikan kan. Itu tapi juga. Apakah SDM kita emang serendah itu Kang Abdul atau kumaha sih? Menurut Kang Abdul kumaha? Melihat pendidikan dasar menengah gitu kita. Sebenarnya yang dikatakan SMK siap kerja itu kan masih jauh Pak Ustadz. Dari kan sebenarnya link and match itu kan antara industri dan sekolah itu kan harus seimbang gitu ya, link and match-nya. Tapi kan ini mah enggak ya, industrinya sudah kemana, di sekolahnya masih di mana. Gitu. Makanya program-program kayak factory apa namanya teh? Apa tuh? Yang factory school itu yang industri bawa ke sekolah, ataupun atau si gurunya digodok di industri dan sebagainya. Itu program-program seperti itu. Jadi guru diajak buat ngelihat industri seperti apa atau belajar di industri berapa tahun gitu. Berarti Kang Abdul mestinya mah diperhatikan pisan ku pemerintah ya, ada menjembatani industri kan, iya, poinnya di situ. Wah, luar biasa. Nah, S2 tah eta teh. S2 lulus cum laude. Lulus karena gara-gara lagi-lagi sebenarnya IPK kami sudah memenuhi, terus studi sudah memenuhi, tapi kan ada syarat jurnal yang harus dipenuhi tidak memenuhi. Jadi nggak cum laude. Tapi IPK mah masih. Aduh, luar biasa nih teman-teman IPK. belum. Nah, dari situ karena memang udah program dan kerjasama udah programnya dari RPI harus S3. Oh belum, waktu itu masih belum S3. Jadi udah asal lulus dulu aja. Pas sudah beres wisuda, Prof Ade bilang lagi, satu lanjutin luar biasa, Prof S3. Ade ya. Iya, makanya. Dan Prof Isma ini luar biasa. Prof Ade dan Prof Isma langsung bilang ke Kang Abdul, lanjut. Gitu. Lanjut. Baik, cenah kan kawin ge henteu cenah udah masuk sekolah. Karena waktu itu masih jomblo. Hari itu teh kumaha lamun pengen nikahnya geus teu naon bari kawin gitu. Tapi berarti Kang Abdul di umur berapa itu teh? Pas lulus kan 6 tahun tuh. S1 6 tahun. Lulus berarti umur 24. Iya. 24 lulus S1. 2 tahun S2. 2 tahun S2. 26. 25 26. Tadi 24 teh enggak kepikiran buat nikah gitu? Belum kepikiran. Oh, belum. Masih mengumpulkan iya we. Tapi calon mah udah ada. Orang tua. Ya calon-calon bayangan. Calon-calon bayangan ngeceng-ngeceng udah. Ngeceng-ngeceng mah ada. Kepikiran ada tapi ngerasa harus ngumpulin aja dulu banyak. Iya, jadi harus nikah itu harus mapan dulu gitu pikiran saya tuh. Jadi ya kata-kata. Tapi keluarga udah ngedorong-dorong. Wah, ngedorong. Jodohin sana sini. Terutama siapa, bapak atau mama? Kalau bapak mah sudah meninggal pas saya mau wisuda, ya 3 hari sebelum wisuda S1 lah. Innalillahi. Tapi udah sempet wasiat buat lanjut sekolah? Enggak. Pokoknya pas S1 saya semangat belajar, beliau bilang. Ngeliat kena semangat belajar. Lanjut berarti bapaknya udah nggak ada. Iya. Berarti bapaknya nggak ngeliat Kang Abdul S2, S3? Nggak lihat wisuda, nggak lihat S2. Nggak lihat wisuda. Nah, mama kumaha tah responnya itu? Pas Kang Abdul S2 dan belum nikah. Mendukung kalau mama masih tapi lanjut dulu. Nyurung-nyurungkeun supaya segera nikah. Suruh nikah mah. Masya Allah. Sudah, meskipun ke orang lainnya nggak berani ke saya. Pas memutuskan untuk S3 nggak usah istihoroh itu mah ya. Nah, ya langsung aja lah. Lanjut aja itu mah. Tapi ke orang tua ke mama bilang. Beliau responnya gimana tuh? Nyesok. Itu juga pas kan pas wisuda, terus tapi sudah ada caloningan Pak Ustadz. Wisuda S2 teh. Wisuda S2 teh. Alhamdulillah. Umur 26 berarti. 26. Disitulah saya di kata calon teh, atuh kalau mau serius mah ke rumah. Allah. Pas wisuda eta ke rumah. Dengan orang tua. Kan orang tua kebetulan ke sini. Berarti nikah teh pas sebelum S3? Nikah itu pas S3. Pas S3. S3 teh mulai umur 26.
Kang Abdul? Enggak ah. Menurut saya beranya lupa deh. 28? Pokoknya iya 28. Oh berarti nggak langsung atuh ya? Dari lulus S2 ke S3 itu nggak langsung? Langsung. Oh, Pokoknya langsung. pas semester genapnya langsung. Kan lulus 2021 langsung daftar S3. Wah, Masya Allah. Dan lulus S3 berapa tahun Kang Abdul teh? 3 tahun. Luar biasa tuh. Di ujung Aku kan 2 kali lipatnya Kang Abdul. Tapi S1 aja saya mah lama. 6 tahun. Nah, kalau S3 belajar apa, Kang? Apa bedanya Kang Abdul S1, S2, S3? S3 juga sama-sama S3 PTK kan? sama PTK, pendidikan vokasi. PTK itu pendidikan, teknologi dan kejuruan. teknologi dan kejuruan PTK. Tuh ngomongin soal vokasi juga. Iya, vokasi. Yang bedain apa sih S2 sama S3? Kalau S3 justru lebih mendalam lagi kan, apalagi saya mah jalurnya jalur by riset. Oh, S3-nya by riset By bukan riset. yang. Nah, teman-teman ada S3 yang kursus biasa, jadi ada mata kuliahnya. Iya, ada by Jadi course dia ngambil by course tuh berarti by course itu kita ngambil paket-paket mata kuliah kan? Iya, betul. Ada yang by riset. By riset. Nah, kalau by riset gimana? Bedanya apa? Kalau by riset berarti kuliahnya itu hanya 1 semester sampai setahun lah ya. Kalau paling cepat 1 semester. Jadi yang pokok-pokoknya misalkan metode penelitian, kemudian mata kuliah fakultas atau mata SPS misalkan tentang filsafat ilmu dan sebagainya itu harus kita wajib ngambil gitu. Sisanya dari situ berarti hanya tagihan publikasi aja Pak Ustadz. Karena kita ada tagihan publikasinya 4 di by riset. Jadi kita fokus ke riset itu. 4-nya harus apa? Sinta berapa? 4 itu harus proceeding internasional, minimal Sinta 3, Q3 sama mau pilih Q3-nya 2 atau nanti ada Sinta 32 atau Q1-nya 1. Wes. Begitu Pak Ustadz. Lumayan itu ya. Tagihannya luar biasa. Dan selama 3 tahun 4 itu aman. Harus terpenuhi aman. Nah, kalau 4 itu udah terpenuhi sidang. Sudah bisa sidang. Oh, Masya Allah. Nah, beres S3 bahkan belum wisuda udah langsung jadi dosen. Ditawarin. Nah, itu gimana? Ngambil keputusannya apa? Udahlah bismillah. Berarti kan rumahnya di sini terus ya, di UPI terus berarti ya? Di UPI dari S1, S2, S3. S2, S3. Alhamdulillah sekarang nah, jadi dosen. apa yang pada akhirnya apa yang kemudian menjadi keputusan atau udahlah benar ini mau udah fix jadi dosen gitu. Karena lingkungan di RPI-nya kan semua dosen nih. Bagaimana dosen itu kesehariannya dosen itu seperti apalah. Udah kelihatan, udah kebayang. Dari penelitian kan, pendidikan, pengabdian. Ternyata tidak membosankan jadi dosen itu kan. Bisa inilah gitu, bisa ekspor, bisa pengembangan diri dan sebagainya. Terus terutama bagian risetnya kan, saya mah resep gitu kan, meneliti, nulis dan sebagainya teh. Nah, itulah tertarik jadi dosen di situ, Ustaz. Oke, mantap.